Apa itu bencana alam? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Efek dari bencana alam. Efek dari bencana alam juga dapat mempengaruhi pada kesehatan manusia, dan sesuai tema yang kami pilih adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan kerusakan pada sistem respirasi pada manusia atau bisa dibilang pernafasan. Dari akibat kebakaran hutan tersebut dapat menyebabkan manusia terkena batuk kronis, iritasi, asma atau bahkan hingga kanker paru-paru. Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia, dengan hutan tropis dan hutan hujan yang berada di Kalimantan dan Papua. Ini merupakan satu prestasi membanggakan, mengingat hutan merupakan salah satu pendukung yang sangat penting bagi keseimbangan alam. Hutan tropis di Indonesia menyimpan banyak potensi energi yang sangat diperlukan di dunia. Namun, setiap tahunnya hutan Indonesia yang berperan menjadi paru-paru dunia semakin menipis. Salah satu penyebabnya adalah karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan yang terjadi menimbulkan dampak kabut asap yang timbul akibat dari proses terjadinya kebakaran hutan ataupun lahan. Hal tersebut didukung oleh informasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Alam. Informasi yang dikeluarkan oleh BNPB pada tahun 2019 bahwa di Sumatera telah mencapai luas 168.225 hektar yang terbakar, sedangkan di Kalimantan sendiri mencapai 375.143 hektar. Total keseluruhan 857.756 hektar luas yang terbakar pada bulan Januari hingga September. Lantas, apa yang menjadi penyebab kebakaran tersebut? Kebakaran hutan disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam dan manusia. Namun, faktanya penyebab terbesar akibat kebakaran hutan adalah manusia itu sendiri. Mereka memilih hal tersebut sebab dalam pembersihan lahan dan memulai sebuah perkebunan, mereka tidak perlu menghabiskan dana yang begitu besar. Sedangkan pembersihan lahan dengan bantuan alat berat menghabiskan dana yang begitu besar. Rusaknya ekosistem, dampak kebakaran menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan beberapa penyakit. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang dan transportasi. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, dan hal ini dapat menyebabkan tanah menjadi longsor ataupun banjir. Dikutip dari merdeka.com, dengan adanya kebakaran hutan dapat memberikan dampak yang buruk ke tubuh seperti iritasi mata, infeksi paru-paru, sakit kepala, bahkan dapat memperparah asma. Dalam hal ini, kami memiliki beberapa teori yang dapat diterapkan, seperti psychological well-being, decision making and reasoning, problem solving and creativity. Psychological well-being, suatu konsep yang berhubungan dengan perasaan individu terhadap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan disertai dengan pengaruh pada perasaan-perasaan mereka yang tercipta dari pengalaman individu tersebut. Problem solving and creativity, metode yang berguna untuk menyelesaikan masalah dengan cara cermat dan kreatif agar lebih bermanfaat dan lebih menarik.
problem solving and creativity. Sebagai contohnya, kejadian tersebut untuk itu perlu diperhatikan cara mencegah terjadinya kebakaran hutan, yaitu menghindari membakar sampah di dekat lahan ataupun saat sedang angin kencang, karena akan berujung membawa sisa api yang menyala akan menyambar lahan sekitar. Kemudian tidak membuang rokok secara sembarangan, terutama di saat rokok masih menyala, karena dari bara rokok tersebut merupakan pemicu terjadinya menyalanya kebakaran. Lalu memasang alarm peringatan untuk siaga terhadap peristiwa kebakaran untuk melakukan evakuasi secepatnya. Decision making and reasoning, suatu proses kognitif yang mengakibatkan pemilihan keyakinan atau tindakan di antara beberapa opsi alternatif yang mungkin. Pengambilan keputusan adalah proses mengidentifikasi dan memilih alternatif berdasarkan menilai preferensi dan keyakinan pembuat keputusan. Setiap proses pengambilan keputusan menghasilkan pilihan akhir yang mungkin atau mungkin tidak mendorong tindakan.